Kami siap mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, dan hamba-Mu dengan otoritas yang Engkau beri, siap juga untuk mengabarkan kepada setiap jiwa-jiwa yang ada di ruangan ini. Biarlah hikmat, biarlah kuasa-Mu bekerja atas firman Tuhan yang akan kami pelajari. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih teman-teman. Mau di situ atau mau ke belakang? Silahkan, tak kasih waktu. Baik Bapak Ibu, ini suasana baru bagi kita tentunya ya. Dan sesuatu yang baru biasanya pasti ada kekurangan. Kita hari ini ada 3 AC, tetapi hanya 1 yang hidup, karena listriknya tidak mampu. Ya, kita berharap 1 minggu ini kita akan urus untuk tambah daya, sehingga minggu depan itu tidak ada yang begini lagi. Yang di depan tersiksa. Mungkin yang deretan Bunda Siska sana enak itu, karena AC di situ mancar ke sana. Tapi yang lewat di depan sini udah itu terasa. Ya, Bapak Ibu, Tuhan luar biasa, saya merenungkan di dalam karyanya, secara khususnya di gereja kita Pelita Kasih ini. Tanggal 8 Desember 2019 kita ditabiskan untuk menjadi pos PI, namun 1 tahun sebelum itu kita mengadakan perintisan dengan cara komsel, ya, dari rumah ke rumah. Kenapa dari rumah ke rumah? Karena cuma 2 rumah yang dipakai, rumahnya Pak Anto sama rumahnya Pak Ensi waktu itu, makanya dari rumah ke rumah. Ya. Dan tepat hari ini berjalan 2 tahun, Tuhan izinkan kita untuk bisa memiliki tempat seperti ini. Tentunya ada perbedaan. Ya. Mungkin secara nyaman kita nyaman di hotel, ya, tetapi secara waktu kita nyaman di tempat ini. Ya. Karena apa? Di sini habis selesai ibadah, Bapak Ibu mau nyanyi sampai sore nggak ada yang larang. Nah, kalau di sana kadang-kadang saya batuk-batuk, kode. Karena orang hotel kadang-kadang lihat ke pintu gini, ya sudah jam 12 kok belum keluar ini. Ya. Karena kita sebenarnya perjanjian hanya 2 jam. Jam 9 sampai jam 11, tapi kadang-kadang jam 12 nanti. Pagi hari ini ya, saya akan membawa tema di dalam firman Tuhan kali ini, yaitu hidup mengikuti agenda Tuhan. Ya. Ketika kita lahir, Bapak Ibu, kita tidak ada yang membawa sesuatu, betul? Ada yang ketika lahir langsung pakai baju. Langsung yang wanita pakai anting-anting di sini sudah ada, ya. Tidak ada. Setiap kita waktu lahir itu kita semuanya sama, ya, tanpa nama, namanya hanya 1, bayi manusia. Itu saja. Belum ada namanya Dodi di situ, belum adanya Pak Reli di situ, belum. Ya. Dan kita belum bisa minta susu atau makan. Yang kita bahasanya sedunia itu universal, oe itu aja. Ya, itu suara semut ya kalau di lagu ya. Nangis saja, bahasa bayi. Nah, ketika kita lahir menjadi manusia, di situ Tuhan sudah menyiapkan agenda-agenda, ya, dalam kehidupan setiap manusia itu, dan itu berbeda-beda. Ya. Nah, pagi hari ini tema yang saya ambil adalah hidup mengikuti agenda Tuhan. Ketika kita lahir, agenda manusia secara umum yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah masa anak-anak, ada masa balita, kita belajar berjalan, belajar minta sesuatu. Ya. Yang kita ingini di situ hanya makanan, kita belum memiliki keinginan apa-apa. Mungkin sekarang sudah memiliki anak kecil, sudah pengen HP. Ya. Dengan lawan jenis belum memiliki rasa sayang. Seiring dengan berjalannya waktu, ketika remaja maka tambah lagi keinginan itu. Yaitu apa? Rasa tertarik dengan lawan jenis. Ya. Agenda manusia seperti itu sama. Ya. Ketika sudah remaja, menjadi pemuda, ya, sekolah, lulus, bekerja, menikah, menjadi orang tua, menjadi nenek,
Kalau sudah menjadi nenek, yang kita tunggu menjadi apa? Hah? Maaf nih, menjadi mayat. Karena itu agendanya Tuhan secara normal. Ya, secara normal. Tetapi ada yang masih muda dipanggil Tuhan. Ya, enggak sampai memiliki anak dipanggil Tuhan. Tentunya ini juga harus kita pahami. Nah, pagi hari ini saya mengajak kepada kita untuk membaca satu ayat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Tentunya kita sudah tidak asing dengan ini, karena hari ini kita akan belajar tentang agenda Tuhan di dalam memberi berkat kepada umatnya. Tetapi ada agenda Tuhan juga memberikan suatu rencana bencana kepada umatnya. Wah, begitu ya Tuhan ya. Yang selama ini kita pelajari adalah agenda Tuhan di dalam memberi berkat. Dan ya ini yang agenda Tuhan di dalam memberi berkat kepada umatnya yang akan kita baca sama-sama dalam Yeremia 29 ayat 11. Kita kelihatan? Baca di Al-HP Bapak Ibu semua. Ya. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Siapa yang percaya firman ini? Angkat tangan yang percaya firman Tuhan ini. Percaya? Sekarang saya ajak melihat kehidupan Bapak Ibu masing-masing. Sekarang yang kita hadapi sekarang nih, ya entah itu persoalan ekonomi, kesehatan. Kira-kira kalau kita melihat firman ini, cocok enggak? Di sini katakan, yaitu rancangan damai sejahtera. Saat ini kita damai enggak dengan situasi yang kita hadapi? Ya. Bukan rancangan kecelakaan, memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Apakah bisnis kita hari-hari ini membawa harapan yang cerah? Jawab dalam hati Bapak Ibu. Ya. Siapa yang mempercayai firman Tuhan? Tadi sudah semuanya angkat tangan, puji Tuhan. Apakah situasi saat ini membawa harapan cerah bagi masa depan Anda? Janji Tuhan seperti ini kok. Ya. Damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Situasi yang kita hadapi saat ini, apakah membawa harapan yang cerah bagi kita? Saya gaya dulu lah di foto aku. Daripada konsentrasi saya hilang. Ya. Apakah situasi saat ini membawa harapan yang cerah bagi Anda? Apakah hidup seperti ini yang diagendakan Tuhan bagi Anda? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan kritis yang harus kita jawab di dalam hati. Ya. Kalau memang firman Tuhan itu seperti ini, merancangkan yang indah, merancangkan bukan rancangan kecelakaan, merancangkan masa depan yang cerah, kenapa saat ini saya menghadapi seperti ini? Seolah-olah semua pintu usaha tertutup. Betul? Mau melangkah sini mentok, melangkah sini mentok. Ya. Jangan-jangan firman Tuhan ini salah. Tadi sudah angkat tangan semua percaya. Tetapi ketika kita lihat ke dalam kehidupan kita hari ini, ya, apakah itu sesuai dengan janji Tuhan? Agenda Tuhan adalah memberikan berkat kepada umatnya. Kita adalah umat Tuhan. Ya. Kalau kita sudah percaya, puji Tuhan. Ya. Kalau nggak percaya, habis ini konseling. Nanti kita bicara, diskusi. Ya. Jika kita ingin menerima janji-janji tadi, Bapak Ibu, ya, itu tadi janji-janjinya, kita harus hidup mengikuti agendanya Tuhan. Jangan mengikuti agenda kita. Gitu loh ya. Artinya apa? Kalau kita mengikuti agendanya Tuhan,
kita harus mengikuti musimnya Tuhan. Kalau di Indonesia ada musim kemarau dan ada musim penghujan. Saya belum pernah ke Eropa, tapi ketika membaca buku ada 4 musim. Musim dingin, musim panas, musim gugur, musim semi. Ya. Artinya di setiap musim ini punya karakter dan punya sifat masing-masing. Nah, agenda Tuhan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kalau kita mau menerima berkat janjinya tadi, ya kita harus mengikuti agendanya Tuhan. Agendanya Tuhan itu berarti apa? Ada musim menuai, ada musim menanam. Ada musim kita diberkati, tetapi juga ada kalanya musim kita diuji. Ya. Jadi ketika kita menghadapi seperti ini seolah-olah semuanya tertutup, ya jangan berpaling dari janji Tuhan. Ya. Tetap percayalah kepada Tuhan. Nanti saya akan kasih tahu contoh pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan meskipun agendanya itu berubah-ubah dalam hidupnya. Tetapi pada akhirnya ketika dia tetap komitmen, dia pulih. Ya. Nah, dengan kita mengikuti agenda Tuhan, maka kita percaya dan kita yakini bahwa kalau itu agendanya Tuhan, maka 100% itu cocok bagi kita. Ya. Kalau kita meyakini dan mau hidup di agendanya Tuhan, maka yakin dan percayalah bahwa agendanya Tuhan itu 100% cocok. Agendanya Tuhan apa? Saudara dikasih suatu visi, saudara dikasih suatu pekerjaan, pasangan hidup, studi, keluarga, pelayanan, dan aspek-aspek lainnya itu sudah ada dalam agendanya Tuhan. Makanya kalau keluarga Bapak Ibu semisalnya ada cekcok, jangan berpikir ini salah Tuhan ngasih istri ini. Ya. Ini Tuhan menjerumuskan saya ini, ya saudara. Tidak saudara. Selami setiap ada masalah selami, pasti ada rencana Tuhan. Kami di dalam rumah beberapa minggu ini Bapak Ibu tahulah, yang kami hadapi itu air. Ya, saya tidak tahu, tetangga itu ngebor 1-2 hari selesai, kami 1 minggu lebih. Baru kemarin sore itu selesai, itu pun keluar ya kayak males-males keluar begitu. Sudah 1 minggu, padahal saya lihat di belakang itu kenceng, sampai bapak ini pusing-pusing nih. Ya karena harus ngikutin, mereka kerja dari jam 10 pagi sampai jam 12 malam, ngebor ini. Dan bapak harus istirahat sampai malam. Ya. Saya coba, Tuhan kenapa seperti ini gitu ya. Saya coba, tapi karena saya ini terus belajar firman Tuhan, saya coba mencari apa sih yang Tuhan mau di dalam air ini gitu loh. Ya. Alat-alat yang saya beli Bapak Ibu sudah uang ngepres, alat-alat yang saya beli itu tidak kepake, harus beli baru. Ya. Awalnya waktu ngebor dengan anak panti, kami beli pipa yang 1,5. Ya. Itu sekitar 30 meter. Kami bor dengan anak panti sudah 28 meter, terkancing nggak bisa diambil. Alatnya itu dengan Pak Gembala, nggak bisa diambil. Sampai sekarang nancep sebagai kenangan itu. Ya, sebagai kenangan di rumah. Akhirnya apa? Kami cari solusi, datengin orang lagi suruh beli yang 3 in. Dan suruh beli pompa baru. Saya belilah pompa baru. Saya pikir karena yang segini ini bedanya sama yang segini ini cuma 250.000, saya ambillah yang besar. Sudah saya beli pipanya ini, ngepres nggak muat sama pompa celup itu. Akhirnya apa? Nggak kepake, ya puji Tuhan ada tetangga yang juga ngebor sama-sama dengan saya, kita ijol-ijolan gitu, joinan. Yang saya beli besar itu nggak kepake, dipakai tetangga rencananya, yang itu saya pakai. Ya. Dan itu pun ada beberapa hal-hal yang harus saya beli lagi. Saya coba menyelami, Tuhan kok seperti ini ya gitu loh. Ya. Kenapa? Sampai sekarang Bapak Ibu saya belum dapat jawaban. Nanti apa sih maunya Tuhan? Dan saya pikir ini juga agenda yang Tuhan izinkan gitu loh. Karena di depan rumah itu sumurnya besar, di belakang besar. Hanya di deretan kami yang mati. Ya. Dan susah. Tetangga kami ngebor juga nggak dapat. Ya. Nanti kalau sudah tahu maksudnya Tuhan, saya
bocorkan ke Bapak Ibu di grup. Oh ini ternyata mau Tuhan. Ya puji Tuhan tiba-tiba yang sumur Pak gratis sudah Pak gitu. Karena kami sudah makan 1 minggu. Nah itu kan ya rencana Tuhan berarti gitu. Jadi saudara kembali kepada agenda Tuhan. Jika kita mau hidup ya, jika kita mau hidup dengan agenda Tuhan saudara, maka kita harus menyelaraskan hati dan pikiran. Harus ini. Kalau tidak, maka kita akan berlawanan dengan agenda Tuhan, yang ada adalah agenda pribadi. Kalau sudah agenda pribadi dan nanti ada timbul masalah, baru kita nyalain Tuhan. Wah, Tuhan, firman-Mu tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11 begini. Ternyata tidak. Ya, tunggu dulu, koreksi hidup Anda. Tuhan itu tidak rumit, saudara. Manusialah yang membuat rumit dan saya kadang-kadang juga membuat rumit Tuhan. Karena saya juga manusia. Ya. Tuhan itu tidak rumit, manusialah yang membuat rumit. Contohnya nih, firman Tuhan ini sangat jelas ini. Tetapi kadang-kadang kita pusing dengan besok. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 34 ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berapa banyak kita yang memikirkan kesusahan besok, lusa nanti dipikirkan hari ini. Akhirnya stres kita. Betul? Nah, saya termasuk. Ya. Ketika saya membaca Tuhan itu enggak rumit sebenarnya. Hidup sebenarnya kalau ngikutin Tuhan itu ya. Tetapi ini memang diperlukan suatu kedewasaan saudara. Diperlukan suatu penyerahan. Nah kita ini masalahnya masih di dalam daging. Pikiran logika kita ini, kita sekolah dari SD sampai kuliah, itu diajar logika. Tidak diajar tentang iman. Tidak diajar tentang berserah. Tapi diajar bagaimana kalau menyelesaikan suatu masalah, kita cari solusinya dengan apapun itu. Itu diajar berapa tahun. Makanya kita harus penyesuaian ketika percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri berbicara bahwa kamu jangan usah khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Berapa banyak kita yang pusing ketika rekening kosong. Ya. Padahal makan kita satu hari 3 kali. Kalau dipikir satu kita paling banyak 1 kilo lah serakah-serakahnya beras. Tapi kita harus yang masih dalam masa pertumbuhan bro, 1 kilo 1 hari. Kalau saya sudah berkurang. Artinya tapi ketika nanti 1 bulan ke depan beras sudah enggak ada, kita sudah pusing hari ini. Aduh 10 hari ke depan makan apa ini? Padahal 10 hari ke depan itu masih ada banyak waktu bagi Tuhan itu tuh mengadakan mukjizat bagi kita. Iya. Ya, 1 jam aja Tuhan bisa mengadakan mukjizat gitu loh. Ya, tetapi kita kadang-kadang ragu di situ. Nah, itu yang membuat kita kadang-kadang Bapak Ibu stres. Kita kecewa kepada Tuhan dan pada akhirnya kalau sudah kecewa kepada itulah yang dimau iblis. Akhirnya apa? Kita keluar dari rel agendanya Tuhan, akhirnya kita masuk dalam agendanya iblis. Yaitu apa? Undur dari setiap persekutuan. Ya. Ketika ada firman Tuhan, itu untukmu bukan untukku. Ya. Itu enggak berlaku untuk saya. Ya. Kita harus hidup di dalam agenda Tuhan, saudara. Nah, ada 3 hal yang diperlukan untuk kita bisa mengikuti agenda Tuhan. Yang pertama, saudara, supaya kita bisa mengikuti agenda Tuhan yaitu taat. Ya. Kita harus taat. Ya, di dalam 2 Korintus 2 ayat 9. Sebab justru itulah maksudku aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu. Apakah kamu kuat, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Untuk taat saudara, itu kita perlu menundukkan diri terhadap firman Tuhan. Susah, menundukkan diri terhadap firman Tuhan itu susah. Susah atau gampang? Kalau firman Tuhan bilang memang gampang, tetapi kita sebagai pelaku susah saudara. Ya, karena kita ini manusia. Ya. Tunduk artinya memberi hak hidup kita ya untuk dikuasai sepenuhnya oleh Tuhan. Rela enggak kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya dikuasai oleh Tuhan? Ini pertanyaan juga bagi kita.
Karena ego kita itu sering kali kuat ya. Kita menaati perintahnya dan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Menaati, memprioritaskan. Saya tadi pagi membaca renungan harian yang terjadwal di dalam Yeremia ya, 26. Itu tentang ketaatan Yeremia itu luar biasa, saudara. Yeremia di situ disuruh apa sama Tuhan? Yeremia 26 ayat 1 sampai aslinya sampai 24, tapi saya akan bacakan 1 sampai 4 aja. Judulnya perikopnya begini. Yeremia mau dibunuh karena menubuatkan kemusnahan bait suci, Nabi Uria dihukum mati. Coba ini ya, seorang nabi disuruh oleh Tuhan untuk menubuatkan kemusnahan bait Allah. Saya ketika membayangkan kalau Tuhan perintahkan kepada saya ini, untuk saya bilang kepada misalkan kepada gubernur nih, kau besok akan diturunkan oleh Tuhan. Mikir saya 2 kali, 3 kali saya untuk mengatakan itu. Ya. Tiba-tiba misalkan saya ke gereja yang paling besar di sini, gereja apakah? Gereja Katolik itu apa? Bahwa penyembahanmu itu memuakkan Tuhan, tiba-tiba saya bicara di altarnya begitu. Waktu mereka ibadah. Ya. Aku mikir ini, wih. Dan Yeremia ini disuruh oleh Tuhan untuk menubuatkan kemusnahan bait suci pada waktu umat bersembayang. Susah enggak nih? Tapi dia taat, coba ya. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim, anak Yosia Raja Yehuda, datanglah firman Tuhan dari Tuhan bunyinya. Beginilah firman, berdirilah di pelataran rumah Tuhan dan katakanlah kepada penduduk segala kota Yehuda yang datang untuk sujud di rumah Tuhan. Segala firman yang kuperintahkan untuk kau katakan kepada mereka, janganlah kau kurangi sepatah kata pun. Wah, saya waktu bayangin kalau jadi Yeremia ini nggak mampu kayaknya ini. Ya. Karena saya coba bayangkan, mungkin saya akan datang ke gereja, suatu gereja yang besar, gereja orang ada ibadah di situ, nah gereja yang besar-besar ini kan Katolik, GKI begitu toh. Besar, tiba-tiba saya datang ke situ, saya katakan bahwa Tuhan muak dengan penyembahan di tempat ini. Ya. Gereja ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Kira-kira majelis gereja sama gembala di situ. Ya mungkin bekas pinang juga lempar ke kita. Ya, lihat ayat 4. Ya. Ayat 3. Ayat 3. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkah yang jahat. Sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka dan karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Jadi katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan. Jika kamu tidak mau mendengarkan aku, tidak mau mengikuti Tauratku yang telah kubentangkan di hadapanmu, dan tidak mau mendengarkan perkataan hamba-hambaku para nabi yang terus-menerus kuutus kepadamu, tetapi kamu tidak mau mendengarkannya, maka aku akan membuat rumah ini seperti Silo, dan kota ini menjadi kutuk bagi segala bangsa di bumi. Ayat 7 coba responnya orang-orang di situ. Para imam, ingat ya responnya nih, para imam, para nabi, juga ada nabi di situ ya. Dan seluruh rakyat yang mendengar Yeremia mengucapkan perkataan-perkataan itu dalam rumah Tuhan, lalu sesudah Yeremia selesai mengatakan segala apa yang diperintahkan Tuhan untuk dikatakan kepada seluruh rakyat itu, maka para imam, para nabi dan seluruh rakyat ini menangkap dia serta berkata, engkau harus mati. Ada yang mencemarkan nama Tuhan, bunuh. Dan itu suatu pekerjaan yang baik. Tetapi apa yang dihadapi oleh Yeremia, saudara, ketika dia taat, ya, dia taat dan dia tahu resikonya ketika dia ditangkap, dia mengatakan, ya sudahlah ini aku, yang penting aku sudah menyampaikan apa yang Tuhan mau, saya sudah katakan ini aku, perbuatlah padaku menurut kehendakmu sudah. Artinya apa? Yeremia, ya sudah kau bunuh aku, bunuh sudah. Gitu loh. Tetapi di ayat 24, saudara, ya di Yeremia 26 tadi, dikatakan seperti itu, tetapi Yeremia dilindungi oleh Ahikam bin Safan, sehingga ia tidak diserahkan ke dalam tangan rakyat untuk dibunuh. Ya. Memang di cerita sebelumnya juga, di pasal ini juga Uria menyampaikan nubuatan seperti Yeremia, dia mau dibunuh, dia lari ke Mesir.
Negara memerintahkan aparatnya untuk mengambil Uria di Mesir, dibawa dan mayat dibunuh dan mayatnya dibuang. Ya. Makanya tadi renungannya adalah tidak selalu ada perlindungan Tuhan. Uria salah apa dibunuh? Dia menyampaikan firman Tuhan, dia taat. Ya. Tetapi Yeremia juga taat tetapi tidak dibunuh karena belum selesai. Kan begitu saja. Kalau sudah selesai, cara Tuhan bagaimanapun memanggil kita itu banyak macamnya. Ya, bisa nanti di jalan kecelakaan, ya, bisa jalan tiba-tiba jantung berhenti, itu cara Tuhan. Bukan karena dosa, tapi karena sudah selesai. Ya. Ini yang pertama saudara, Bapak Ibu, untuk kita bisa mengikuti agenda Tuhan, kita harus taat. Yang kedua, yaitu kita harus peka. Ya, untuk mengikuti agenda Tuhan, kita harus peka terhadap apa yang Tuhan mau. Ya. Ibrani 5 ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita sudah lama menjadi orang Kristen harus peka dengan maunya Tuhan. Kalau kita nggak peka dengan maunya Tuhan, berarti susulah minuman kita. Ya. Susulah menjadi makanan kita. Kita belum menjadi dewasa. Ya. Kita perlu kepekaan atau ketajaman untuk dapat mendengar suara Tuhan, saudara. Bagaimana caranya kita bisa mendengar suaranya Tuhan? Ya hiduplah bergumul dengan Tuhan. Hiduplah, jalanlah komunikasi dengan Tuhan. Ya. Ada suatu kisah yang kami alami. Saya ini sering mendapatkan pelajaran dari anak saya Kensi. Mungkin sebagian sudah mendengar. Ya, ketika kami membeli pipa, dia ikut sama Jaden di dalam mobil, saya dengan Opa. Ini ya. Habis itu saya turun, tak ajak, kamu mau turun enggak? Enggak Pak, saya di dalam mobil aja. Akhirnya mobil tak hidupin, AC tak nyalakan, saya turun. Beli pipa, diskusi sama toko. Tiba-tiba Kensi turun sama Jaden jedet, lari menghampiri saya. Pak, mobil aman, tidak akan dicuri orang. Karena mobil saya kunci semuanya. Saudara, orang yang dewasa, yang sudah ngerti pasti marah. Ya lucu tapi lucu-lucu kesel gitu loh. Saya seketika marah saudara, langsung saya pegang, mana kok kunci mobilnya? Begitu. Tapi habis itu saya coba belajar, anak ini tidak salah sih gitu loh. Ya, artinya apa? Dia mau mengamankan mobil karena mungkin dia pikir mobil itu kuncinya di dalam hidup. Kalau mobil nggak dikunci nanti bisa dibawa lari orang. Tapi tahu apa yang terjadi? 4 jam saya harus nunggu orang untuk membuka kunci mobil saya dengan posisi yang hidup. Saya marah awalnya. Ya. Nah saya belajar di sini. Kita harus peka dengan rencana Tuhan, peka dengan maunya Tuhan. Kalau enggak peka kadang-kadang kita melakukan seolah-olah itu benar, tetapi itu tidak betul. Seolah-olah itu betul, tetapi itu tidak benar, paham ya? Bagi anak saya itu sudah betul gitu loh. Sudah benar bahwa mobil ini karena kuncinya di dalam, posisinya hidup, mau tak tinggal, ya harus tak kunci, supaya enggak dicuri orang. Betul bagi anak saya. Tapi bagi saya yang sudah memahami dan mengerti akan hal itu, ya salah. Saya nggak bisa masuk saudara. Saya harus nunggu 4 jam itu teman saya di Padang Bulan harus datang. Apalagi itu malam minggu dan sampingnya toko itu sudah tutup, itu jual minuman. Orang beli minuman itu berganti-ganti, begitu ada yang minum di situ. Saya nunggu sama istri saya. Setiap ada orang motor gini saya juga, ya ada deg-degan juga nunggu gitu loh. Ya. Siapa tahu nanti kakak saya kurang 100.000, nah misalkan ini. Kita juga nggak tahu. Tetapi saudara di sini apa yang bisa kita pelajari adalah pertajam ya kepekaan kita kepada Tuhan supaya kita tidak salah langkah. Seolah-olah itu benar bagi kita, ternyata maunya Tuhan bukan seperti itu. Karena kita kurang peka. Uji dulu. Ya. Yang ketiga, untuk mengikuti agenda Tuhan apa yang harus kita lakukan, yang diperlukan, yaitu ketangguhan atau ketekunan
Ya, ini sangat penting juga, kenapa? Karena ketekunan kita itu menentukan seberapa lama kita bisa bertahan. Ya. Karena kalau tidak, saudara, kita nggak bertekun menghadapi apapun yang terjadi, maka kita tidak akan bisa hidup dalam agenda Tuhan. Kita akan melenceng, sudahlah. Ya. Ada sedikit yang tidak sesuai dengan mau kita, langsung kita bilang, Tuhan, firman-Mu nggak betul. Ini caraku yang betul. Ya. Ketekunan itu sangat diperlukan. Ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Jadi kalau kita ingin memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, kita harus bertekun. Kalau kita ingin mengalami Yeremia 29 ayat 11, kita harus tekun. Ya. Pantang menyerah, itu aja sudah. Ya. Harus tekun, pantang menyerah, supaya apa? Supaya kita mengalami apa yang namanya janji Tuhan. Nah, saya akan menceritakan satu tokoh yang Bapak Ibu bisa tebak karena ini ada di Alkitab. Tapi coba kita hidupin, hidup dia itu kita coba dari langkah ke langkah ke langkah. Jangan kita lihat endingnya, ya, yaitu Ayub. Ya, 7 fakta nih tentang Ayub, 7 hal tentang Ayub. Ayub 23 ayat 10 katakan, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ketika firman Tuhan ini diucapkan oleh Ayub, Bapak Ibu, posisi Ayub bukan berkelimpahan harta. Posisi Ayub ini ketika dia diuji, ya, ketika anak-anaknya meninggal, ketika harta bendanya habis, ketika kesehatannya menurun. Dan dia menyampaikan seperti ini statementnya, karena Allah itu tahu jalan gitu loh. Karena ia tahu jalan gitu loh ya. Jalan siapa? Jalan hidupku. Kita harus berserah kepada Tuhan. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita lihat dari awal hidupnya Ayub. Kalau kita langsung endingnya enak nih, oh iya gitu ya. Tapi coba lihat dulu Ayub ini. Yang pertama, Ayub itu orang saleh dan takut akan Tuhan, betul. Ayub itu hidup kurang lebih sezaman dengan Abraham. Ya, jadi bukan di zamannya nabi-nabi, Yeremia, enggak di situ, tetapi dia sezaman dengan hidupnya Abraham. Ayub itu bukan umat pilihan. Waktu itu sezaman dengan Abraham, umat rencananya pilihan adalah Abraham saja. Ayub tidak termasuk, ya. Tetapi Ayub menyembah kepada Allah yang benar pada waktu itu. Makanya Allah membanggakan dia di hadapan siapa? Iblis. Ya. Ini bukan umat pilihan, Ayub ini. Hidup sezaman dengan Abraham. Penafsir seperti itu. Kalau penafsir salah, kita tanyakan nanti di surga, betul enggak gitu loh. Ya. Karena saya juga belum pernah ketemu Ayub. Ya. Kalau Ayub tukang becak ya, tukang ngojek ya pernah. Ayub orang Depnaker saya pernah. Ya, tapi ini Ayub yang di Alkitab ya. Dia berdoa setiap pagi untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Alkitab katakan seperti itu. Dia orang saleh, orang benar. Yang kedua tentang Ayub. Ayub ini orang yang paling kaya di negerinya. Ya, pernah saya singgung dulu kekayaan Ayub. Ya, Alkitab katakan seperti ini kesaksiannya. Dia memiliki 7.000 ekor kambing domba. Ya. Artinya apa? Dia di situ memiliki bisnis kuliner dan tekstil. Wah, iya toh. Makanannya orang waktu itu kan makan daging, ada kambing dibakar. Ya. Waktu itu baju orang dari bulu domba. Jadi dia memiliki bisnis kuliner dan tekstil, ya, untuk usahanya. Ya. Yang kedua, dia memiliki 3.000 ekor unta. Apa ini? Dia memiliki alat transportasi antar provinsi. Karena pada waktu itu alat transportasi untuk membawa barang zamannya Abraham ini unta. Ya, kalau barang-barang berat jarak jauh itu unta yang dipakai. Karena unta itu tahan dengan enggak minum, karena di punuknya ini ada air. Ya, dia memiliki alat transportasi.
Buat apa 3.000 ekor unta kalau hanya di situ-situ aja? Ya dia buat bisnis lah, ya antar provinsi. Bis. Dia memiliki 500 pasang ekor lembu. Ya, dia memiliki bisnis agrobisnis. Artinya apa? Kalau dia memiliki hewan seperti itu, berarti lahannya itu luas. Ya, tanahnya luas sekali dan untuk mengerjakan itu memerlukan lembu ini untuk mengerjakan itu. Ya, untuk mengerjakan lahan-lahannya itu. Terus dia memiliki 500 keledai betina. Ya ini bus antar kota dalam provinsi. Artinya yang jarak-jarak dekat pakai keledai. Yang jarak jauh itu pakai unta. Ya. Karena jarak-jarak dekat itu seperti Tuhan Yesus ketika dia berjalan ke Yerusalem, dia naik keledai. Ya ini dalam provinsi, dalam kota bisnisnya. Tetapi untanya itu antar provinsi, antar kota. Jadi dia pengusaha Bapak Ibu. Ya. Dia itu pengusaha, dia memang kaya di dalam negerinya. Ya. Di dalam negerinya dia memang kaya dan itu Alkitab katakan. Kalau kita tafsir aja mungkin bunyinya ini M. Ya, M. Dan apa selanjutnya Alkitab katakan di situ? Yaitu kesalehan Ayub itu dipuji tetapi juga diuji. Ya. Allah mengizinkan Ayub dicobai iblis karena Allah tahu dan percaya pada Ayub bahwa dia akan kuat menghadapi itu. Jadi kalau ada ujian yang diizinkan oleh Tuhan saudara, tetap jalankan karena Tuhan tahu Anda akan timbul seperti emas. Ya, kecuali Anda menyerah. Ayub sudah jalanin itu. Tuhan tahu, diizinkan itu, dia dipuji di hadapan iblis. Tetapi habis itu dia juga diuji oleh Tuhan. Ya. Makanya ada pujian itu yang kadang-kadang kami gak nyanyikan tuh. Pujilah dia Tuhan. Cobalah dia Tuhan. Salah ya? Lagunya bagaimana itu? Pujilah aku Tuhan. Sering kita plesetkan ini. Pujilah Reli Tuhan. Cobalah Ruben Tuhan. Saudara, Ayub dipuji tetapi juga diuji. Yang berikutnya apa yang terjadi dalam Ayub yaitu Ayub dicoba iblis dengan sangat berat. Iya, kenapa? Kita belum pernah mengalami ujian, cobaan seperti yang alami Ayub. Ada enggak satu hari anak kita mati semua? Ya enggak usah 10 lah, anak kita berapa? Anak saya 3. Ya, satu hari mati semua. Ya. Terus harta benda satu hari itu juga habis semua. Mobil, rumah terbakar, semua motor, pekerjaan di PHK. Berat, sudah saya coba renungkan ini. Ujiannya Ayub ini berat. Kita belum seberapa jika dibandingkan dengan Ayub. Ya, belum seberapa. Coba ini yang dunia. Hari pertama harta kekayaannya lenyap seketika kalau Anda membaca dalam Ayub. Ya. Berikutnya hari kedua kematian 10 anaknya serentak dan mendadak, nggak usah sakit. Ya, nggak usah sakit. Anak sehat-sehat pagi mungkin sore habis makan bareng cengkerama ngobrol, iya cerita gini, besok mereka menjadi mayat semua. Kira-kira berat nggak itu? Berat ya? Berat. Kalau sekiranya mungkin Tuhan cawan ini jangan menimpa aku. Menimpalah orang lain. Ego. Tetapi ini yang dialami oleh Ayub bang keempat saudara. Berat. Tetapi Ayub 23 kata-kata, ia tahu jalanku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yang kelima saudara, apa yang dialami berikutnya oleh Ayub? Dalam penderitaan Ayub diolok oleh istri dan dihina sahabatnya. Sampai di sini coba kita pahami kehidupan Ayub. Orang yang awalnya kaya, terpandang, sukses, tetangga mendengarkan, ya. Habis itu tidak memiliki apa-apa, karyawannya hilang, nggak ada, lari karena nggak digaji, ya nggak ada uang, hartanya musnah, anaknya meninggal. Kira-kira harapan dia mendapatkan penghiburan dari siapa? Dari istri.
Karena itu orang terdekat yang Tuhan percayakan. Tetapi orang terdekat yang dia dapat dari istrinya apa? Diolok-olok, suruh ngutuk Tuhan. Enggak ada kekuatan, berat enggak? Jadi puji Tuhan Bapak Ibu kalau saat ini menghadapi ujian, terus istri itu masih menopang saudara. Pak, kuat ya, aku masih di sisimu. Wah, sedap ya. Mari Pak, kita lipat lutut kita. Ya, kita lipat lutut lagi. Lututnya apa namanya ini diginikan ini? Mari kita tekuk lutut kita lipat tangan kita berdoa bersama apa? Itu seberat apapun saudara masalah ringan. Karena ada sehati. Tapi sudah diuji, sudah begini langsung, kona keluar kerja sana. Di rumah bikin apa saja. Stres saudara. Ya, ini Ayub alami loh. Itu loh ya, Ayub alami ini. Dia sudah hartanya hilang, anaknya meninggal dalam waktu yang dekat, istrinya nggak mendukung. Kira-kira berat nggak ini? Jangan endingnya ya, jangan lihat endingnya Ayub dulu. Lihat sampai di sini dulu. Sangat berat. Kalau kita melihat kehidupan Ayub, apa yang Anda alami belum seberapa ujian itu. Anda agendanya itu belum seberapa dengan agendanya Ayub yang diizinkan Tuhan. Harapan satu-satunya setelah istri tidak mendukung, ya sahabatnya. Iya toh? Sahabatnya datang, wah puji Tuhan ada sahabat datang dari kota lain. Ingin melihat Ayub. Tetapi apa Alkitab katakan? 7 hari mereka duduk di tanah tidak ngomong apa-apa kepada Ayub. Sama-sama terperana dan mereka menyelami penderitaan Ayub. Tetapi hari ke-8 hari berikutnya yang dikatakan sahabatnya apa? Bukan dukungan. Yang dikatakan sahabatnya adalah apa? Di situ dikatakan yaitu apa? Menyalahkan Ayub. Ah, ya toh, kamu kan jahat. Yang saya dengar bahwa anak buahmu ini kau perlakukan gak baik. Ini toh sekarang seperti ini. Ya. Bahwa kau kurang doa, kau kurang ini. Sahabat-sahabatnya nih. Ya. Akhirnya kau seperti ini. Ya. Habislah harapan untuk mendapatkan dukungan dari orang. Dari istri terdekat tidak ada, dari sahabat juga gak ada yang mendukung. Berat-berat saudara. Ya. Yang kelima. Yang keenam ya, terima kasih. Yang keenam, Ayub bertekun dalam penderitaannya dan tidak pernah menyalahkan Tuhan. Ayub tidak mempermasalahkan Tuhan atas segala penderitaannya, tetapi mempertanyakan kepada Tuhan. Paham ya maksudnya? Dia tidak mempersalahkan penderitaannya, tetapi dia mempertanyakan kepada Tuhan. Ya. Kalau Bapak itu membaca ini, sampai dia mengutukin hari lahirnya loh. Saking penderitanya, lebih baik aku gak usah lahir deh, terkutuklah orang yang, karena penderitaan segitu berat. Dan dia menanyakan kepada Tuhan. Ya. Tetapi atas pertanyaan Ayub, Tuhan tidak menjawab. Walah, ya habis lagi sudah. Sudah harta habis, anak meninggal, istri gak mendukung, sahabatnya menyalahkan, mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan gak menjawab lagi. Tamat sudah gak ada harapan. Penderitaan saudara, ujian saudara sampai ini, seperti ini, belum ya? Bersyukurlah lihat ini, saudara. Bersyukurlah lihatlah ini. Ya, saudara. Ya. Tetapi meskipun Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub, tetapi Tuhan memperlihatkan kepada Ayub segala ciptaannya. Ayub tiba-tiba memandang gunung, memandang alam semesta ini, memandang waktu malam karena gak punya rumah, memandang langit, bintang, memandang bulan. Di situ hikmatnya timbul, oh ini semua ciptaannya Tuhan. Makanya dia bilang apa? Aku datang ke dunia tidak membawa apa-apa. Aku mati pun juga akan kutinggalkan semuanya. Di situ dia merendahkan hati kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan karena sudah mempertanyakan apa yang menjadi yang dia alami. Berikutnya yang ketujuh yang terakhir, atas kerendahan hati Ayub, saudara, apa? Hidup Ayub dipulihkan Tuhan bahkan lebih hebat dari semula.
anaknya 10 kembali, maksudnya bukan yang hidup lahir lagi apa ada yang enggak. Tetapi artinya dia enggak tahu, ini Alkitab juga enggak katakan menikah lagi atau dengan istri yang itu ya, tetapi Alkitab enggak katakan itu. Ya, jangan ditafsirkan menikah lagi gitu ya. Alkitab tidak mengatakan nikah lagi. Ya. Siapa tahu Ayub kembali dengan istri lama kan gitu dah. Ya enggak tahu juga, nanti kita tanyakan sama-sama ya. SMS. Jadi jangan buat pembenaran, Ayub habis bangkrut istrinya meninggalkan Ayub, habis itu Ayub nikah lagi. Nah, punya anak 10 lagi gitu ya. Bahkan kita katakan anaknya ini cantiknya itu melebihi dan paling cantik di daerah itu. Kan begitu ya. Dan sahabat-sahabat Ayub yang menyalahkan Ayub, Tuhan salahkan dan suruh minta maaf kepada Ayub, dan Ayub memberkati, mengampuni, dan Ayub akhirnya dipulihkan. Sahabatnya juga diampuni. Dan yang lebih hebat lagi adalah Ayub kekayaannya itu dipulihkan 2 kali lipat. Kalau tadi 7.000 apa tadi? Domba, kambing domba. Jadi 14.000. Ya. Iya toh 14.000 ya? Betul ya, saya salah nanti. Pokoknya semuanya 2 kali lipat, saudara. Dan apa yang terakhir yang Tuhan kasih pulihkan adalah idaman manusia. Yaitu panjang umur di dunia, betul? Kaya, mati kaya, ya, dan mati tua. Kan begitu. Semua orang hidup pasti begitu. Aku ingin mati dalam keadaan yang kaya, ya, dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi aku, dan aku itu mati di usia yang usur. Artinya sudah mati, itu sudah waktunya, sudah tua. Ayub meninggal itu di usia 140 tahun dan bisa melihat ke generasi keempat. Artinya anak, cucu, cicit. Habis cicitnya apa ini? Cecet. Yang kelima cocot. Intinya bahwa Ayub itu mati tua dalam keadaan mati kaya dan dikelilingi oleh anak dan istri. Ini mati yang membahagiakan, saudara. Mau seperti Ayub? Menderitalah dulu. Tetapi saudara, ini pengalamannya Ayub ya. Kita bisa menjadi acuan, tetapi tidak semua orang Tuhan izinkan seperti Ayub. Setiap kita masing-masing Tuhan izinkan memiliki pengalaman hidup masing-masing. Tetapi paling tidak ketika kita mengalami ujian yang sangat berat, lihatlah Ayub. Kan begitu aja. Ya. Di sini kita belajar bahwa ternyata mungkin selama ini kita berpikir bahwa aku ini bangkrut, aku ini gagal, semuanya tertutup karena kesalahan-kesalahanku, karena pelanggaran-pelanggaranku. Tidak selalu seperti itu, Bapak Ibu. Ternyata ada agenda Tuhan di sana. Ayub ini apakah penderitaan karena kesalahan dia? Tidak, tetapi karena ada agenda Tuhan. Apa agendanya? Adalah ingin menunjukkan kepada iblis, ini loh hambaku. Gitu loh. Ya. Jadi saat ini apabila saudara sudah hidup benar, pelayanannya benar, ya, terus menderita seolah-olah semuanya tertutup, puji Tuhan saudara, itu karena agendanya Tuhan. Dan kalau Anda bertekun, tadi salah satu tadi, maka Anda akan timbul seperti emas. Akan mengalami janji dalam Yeremia tadi. Itu, ya. Jadi agendanya Tuhan yang pertama itu agendanya adalah untuk melepaskan berkat. Ya. Tetapi ada agenda Tuhan yang kedua adalah apa? Untuk merencanakan kejahatan, merencanakan kecelakaan. Harus kita sadari itu. Ya. Itu harus kita sadari saudara. Karena apa? Di dalam Yeremia 26 ayat 3 tadi yang kita baca, ya. Mungkin mereka mau mendengarkan dan masing-masing mau berbalik dari tingkah langkah yang jahat, sehingga aku menyesal akan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka oleh karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Saudara, di dalam Yeremia Tuhan merancangkan kebaikan, tetapi Tuhan juga merancangkan kejahatan, merancangkan malapetaka kepada bangsa Yehuda. Kenapa? Karena orang Yehuda berbuat jahat, mereka menyembah berhala, mereka menistakan, menganiaya orang-orang miskin.
para imam, para nabi bernubuat palsu, mengajar ajaran kedagingan. Dan Tuhan merancangkan itu suatu malapetaka. Yaitu apa kalau kita baca, Tuhan akan memanggil hambaku Nebukadnezar. Kan begitu katakan. Dari utara untuk menjadi alat menghukum kamu. Kalau kita hari ini mungkin jauh dari Tuhan, mengingkari iman kita, mengingkari firman Tuhan, saudara, dan Tuhan ingatkan, saudara jangan keraskan kepala. Ada kalanya Tuhan juga merancangkan malapetaka bagi kita kalau kita nggak bertobat. Ini dialami oleh Yehuda, bisa juga dialami oleh kita. Jadi pemahaman kepada Allah itu harus adil. Jangan memahami Allah itu baik, benar, belas kasihan. Tetapi Allah itu juga adil. Alkitab katakan Allah itu api yang menghanguskan. Ya. Kalau kita memahami Allah dengan utuh, saudara, maka hidup kita akan hati-hati, tidak sembrono. Kalau kita hanya memahami Allah sebagai Allah yang belas kasihan, penuh kasih, tidak akan pernah menghukum. Tidak akan mungkin Allah itu menghukum. Nah, ini saksi Yehova. Saksi Yehova itu salah satunya bahwa Allah itu tidak menyediakan neraka. Karena Allah itu kasih, tidak akan mungkin menghukum manusia. Ini pemahaman yang separuh. Ya. Saudara, Alkitab katakan aku ini api yang menghanguskan. Ya. Ada berapa banyak di Alkitab Tuhan menghukum Sodom dan Gomora karena kejahatan. Ya. Tuhan menolak Saul karena ketidaktaatan. Tuhan pilih sendiri loh Saul melalui siapa? Nabi Samuel. Samuel ketika jalan, orang-orang itu bergetar hatinya, takut. Alkitab katakan ketika Samuel berjalan, itu orang-orang hatinya berdebar-debar, takut dengan Samuel. Karena otoritas Allah. Dan Samuel ditunjuk oleh Tuhan untuk memilih Saul. Ditunjuk sendiri, dipilih sendiri. Tetapi karena tidak taat, ditolak. Ya. Kita harus memahami Allah seperti itu. Jadi pemahaman kita kepada Tuhan itu harus sempurna, saudara. Harus baik. Jadi ada 3 hal yang perlu saya tekankan kembali kepada kita untuk kita bisa hidup di dalam agenda Tuhan, yaitu taat, peka, pelita kasih, dan tekun. 3 hal ini mari kita praktekkan supaya kita dapat hidup mengikuti agenda Tuhan. Agenda Tuhan itu yang satunya adalah melepaskan berkat bagi kita. Kalau kita ingin mengalami janji Tuhan ini, maka hiduplah mengikuti agenda Tuhan dengan taat, dengan peka, dan dengan tekun. Ini yang bisa saya ajarkan, yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Saya berharap bahwa ada sebagian yang tertanam di hati Bapak Ibu. Setidak-tidaknya nama Kensi lah. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, di atas kepala kita, dan dengarkanlah firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam itu, pada waktu itu, diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang ada di tangan kita, di atas kepala kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya,
menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu memakan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari sejenak masing-masing kita secara pribadi mengucap syukur kepada Tuhan. Karena hari ini kita diizinkan untuk memperingati pengorbanan Allah. Apa yang menjadi pergumulan, mohonkanlah secara pribadi di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan mendengar dan menjawab apa yang menjadi pergumulan saudara. Terima kasih Bapa, tak henti-hentinya kami bersyukur kepadamu. Bahwa kesekian hari dalam kehidupan kami, Engkau izinkan kami untuk boleh mengikuti perjamuan kudus yang adalah perintah langsung dari Engkau untuk dikerjakan oleh orang-orang percaya. Kami adalah bagian daripada tubuh-Mu, kami adalah bagian daripada orang-orang percaya itu, dan kami meresponi firman ini, kami melakukan firman ini. Nah, sekali lagi biarlah roti dan anggur yang adalah lambang daripada tubuh dan darah-Mu yang sudah kami makan dan minum ini Tuhan, menjadi berkat tersendiri bagi kehidupan kami, bagi iman kami, bagi pertumbuhan kerohanian kami, bagi kesehatan kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Ini doa kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. WL-nya terlalu semangat. Ya. Jadi Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran pada pagi hari ini semuanya. Tuhan Yesus memberkati, rekan-rekan juga yang melayani hari ini, Tuhan memberkati. Inilah tempat kita yang baru, ya. Tentunya dengan catatan-catatan yang harus kita mesti perbaiki. Lampu termasuk ini juga, ya, ini mimbar darurat, ya, kita juga perlu doakan untuk itu. Yang pertama yang mau kami sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat atas partisipasinya di dalam pengadaan gedung ini. Kami tidak sebut satu persatu, tetapi seluruh jemaat, mulai dari rapat, mulai dari kerja bakti, mulai dari pengadaan fasilitas yang ada ini, dan sampai dengan hari ini, dan juga mungkin nanti sampai nanti berikut-berikutnya, ya. Saya sebagai gembala dan mewakili juga majelis yang ada menyampaikan terima kasih. Saya yakin jerih lelah saudara diperhitungkan Tuhan sebagai suatu bentuk bakti saudara. Gereja tidak dapat membalas itu dengan materi. Ya, tetapi percayalah firman Tuhan bahwa upah itu Tuhan sediakan bagi saudara. Kalau Tuhan yang memberi upah, sudahlah. Yang memberi upah bos saja kita sudah senang, apalagi lah yang memberi upah itu Tuhan, kan begitu. Ya. Jadi itu yang saya sampaikan untuk kepada jemaat semuanya. Dan ada jadwal ya? Ya, jadwal kita ada doa malam. Nah Bapak Ibu, ini yang perlu kami sampaikan, kemarin kami miskomunikasi nih dengan Bunda Siska nih. Kami doa di sini, Bunda Siska nunggu di Natura. Sampai jam 7. Saya telepon HP-nya tidak aktif, saya SMS. Ternyata koneknya sudah sama-sama pulang. Ya, baru tahu kalau Bunda Siska nunggu di sana, kami di sini berdoa sama Pak Yohanes. Jadi ini yang perlu saya informasikan, untuk 3 bulan ke depan doanya kita majukan ke hari Kamis. Tolong diperhatikan ke hari Kamis, kenapa? Saya untuk 3 bulan ke depan sedang mengikuti diklat untuk kenaikan jenjang jabatan dari PDP ke PDM,
Dan itu ada diklat dilakukan via Zoom. Nah, daerah itu menentukan hari Selasa dan hari Jumat. Jam 5 sampai jam 7 ke hari Kamis. Ya. Jamnya setengah 7 tetap. Kalau di depan sudah jam 6, itu nanti. Di depan itu nanti kalau sudah normal. Kita masih belum normal, belum normal. Masih ada hal-hal yang memang mengharuskan kita untuk pindah hari. Jadi doanya sekali lagi nanti hari Kamis setengah 7. Ya, nanti akan dipimpin oleh Bunda Siska doanya. Di tempat ini Bapak Ibu. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau doa, kami sangat senang kita doa di sini sama-sama. Enak tempatnya. Ya. Berikutnya ini ibadah raya itu tanggal 8 November. WL-nya nanti Ibu Resti, singernya Saudari Caca dan Saudari Sela, keyboardnya Bapak Farle, bassnya Saudara Ruben, gitarnya Pak Yohanes, drumnya Saudara Novet, LCD-nya Saudara Leo, hari ini Leo, asernya Ibu Esther. Sebenarnya untuk aser selama beberapa bulan ke depan, ini nanti mungkin akan kita tunjuk untuk bapak-bapak saja dulu sementara. Kenapa? Sesuai dengan hasil rapat bahwa aser itu ada di depan sana Bapak Ibu. Baru naik ketika firman Tuhan. Karena kalau kita aser ada di sini, sedangkan pintu terbuka, itu di bawah ada peralatan-peralatan kerja Bapak Nando. Dan tidak ada yang jaga. Jadi setelah firman Tuhan mulai, aser bisa naik, dan nanti pintu itu akan ditutup, anugerah tertutup sudah. Ya. Jadi kalau seandainya terlambat jangan sampai firman Tuhan. Anugerah tertutup. Ya. Tapi kalau misalkan sudah di depan pintu, bisa WA salah satu kami, tapi jangan WA saya. Pasti tidak akan saya baca. Karena HP saya sudah ada di situ tuh. Ya. WA nanti bisa ke Ibu Gembala, bisa ke apa ya? Ke ibu-ibu yang lain yang sudah ada di sini, ke bapak-bapak lah. Kan di grup ada itu di grup ya, ada nanti bisa WA di sana. Jadi untuk itu asernya itu sangat penting nanti ada di depan. Jadi minggu depan nanti tolong dikoordinasikan Kak Ruben, nanti siapa yang ditunjuk. Hari ini Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Tadi saya lihat waktu firman Tuhan baru naik beliau. Ya, jadi terima kasih. Sekolah minggu depan ada dipimpin pujiannya oleh adik Jenny, kolektenya adik Kensi, ceritanya Bu Suryani, kreativitas Ibu Suryani. Jadi ini untuk jadwal sekolah minggu minggu depan. Ya. Sebelum kami mengakhiri persekutuan kami tak henti-hentinya terus mendoakan dan berdoa buat bangsa kami ya Bapak. Bangsa yang begitu besar, bangsa Indonesia ini yang terdiri dari berbagai macam suku dan budaya, yang terdiri dari kepulauan, begitu luas ya Bapak, tentunya ini juga suatu anugerah tersendiri bagi kami. Kami mengucap syukur atas bangsa ini Tuhan, yang sudah disatukan oleh suatu lambang Pancasila ya Bapak. Kami mengucap syukur akan hal ini dan kami berdoa untuk pemimpin kami yang Kau percaya untuk memimpin bangsa ini, bila dianugerahi dengan hikmah dan otoritas untuk memimpin bangsa ini, menjalankan setiap program-program, setiap undang-undang yang ada dengan baik, sehingga tidak ada warga negara yang dianaktirikan ya Bapak. Semuanya sama di depan hukum. Kami berdoa untuk negara ini yang sedang menghadapi virus corona ini ya Tuhan, supaya negara ini boleh tetap berdiri kokoh, mampu menghadapi pandemi ini Tuhan, termasuk pelaku ekonomi dan kesehatan, supaya juga Tuhan terus dorong dan Tuhan topang, sehingga semuanya dapat kami lalui ya Bapak, sehingga setiap warga negara ini boleh kembali melakukan aktivitas dengan normal, dunia pendidikan, dunia perekonomian, dunia hiburan juga boleh berjalan dengan normal dan baik kembali. Dan nama-Mu dipermuliakan atas bangsa ini. Kami berdoa untuk tanah Papua. Engkau izinkan kami berada di Jayapura ini juga bukan suatu kebetulan, tetapi Engkau sudah mengagendakan kami untuk ada di tanah Papua, khususnya di Jayapura ini, untuk membawa dampak Tuhan.
Dan biarlah masing-masing kami dengan tugas dan tanggung jawab. Engkau tempatkan kami di pemerintahan, Engkau tempatkan kami di pelayanan, Engkau tempatkan kami dengan wira swasta. Biarlah itu semua Tuhan menjadi bagi kami alat untuk berdampak Tuhan bagi lingkungan. Terutama juga gerejamu berada di tempat ini juga bukan suatu kebetulan. Kami menempati ruko ini dan biarlah mulai dari hari ini dan seterusnya. Tempat ini Tuhan memancarkan kasih Kristus ke sekitar kanan kiri Tuhan. Dan namamu dipermuliakan. Ada jiwa-jiwa baru Engkau kirimkan untuk boleh memenuhi ruangan ini. Beribadah bersama dengan kami di tempat ini. Bertumbuh bersama, bergandengan tangan untuk mewujudkan visi misi yang Kau berikan atas gereja ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah Engkau. Kami berdoa juga Tuhan buat setiap mahasiswa-mahasiswi teologi yang ada, yang mereka di usia muda meninggalkan kesenangan duniawi untuk meresponi panggilan secara khusus dari Engkau, untuk dipersiapkan kelak menjadi pemegang tongkat estafet bagi kami generasi-generasi pendahulu ini Tuhan, supaya di dalam belajar mereka Engkau anugerahkan hikmat, Engkau anugerahkan kecerdasan, daya ingat yang baik, di sela-sela tugas yang menumpuk, biaya-biaya kuliah yang juga mungkin banyak bagi mereka yang belum mendapatkan sponsor, supaya Tuhan tolong, Tuhan topang, mampukan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami teringat akan anak-anak mudamu dari gereja ini yang meninggalkan tempat ini untuk memenuhi panggilanmu sekolah teologi. Kami teringat akan kakak Angel, kakak Indah. Kami teringat akan juga Nando Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan mereka satu persatu. Firman juga Tuhan, biarlah Tuhan anak-anak mudamu ini dari gereja ini ya Bapa, ketika mereka sesuai dengan waktumu sudah siap untuk berada di lapangan, dari mereka akan ada pertobat-pertobatan baru, akan ada suatu pelayanan kegerakan yang luar biasa ya Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu anak-anak muda ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapakku, terima kasih Allahku, terpujilah Engkau. Terpujilah namamu. Kami berdoa untuk setiap umatmu yang hadir pada hari ini. Apapun Tuhan yang sedang dihadapi, Engkau lebih tahu daripada hamba-Mu. Apapun pergumulan yang sedang digumuli oleh keluarga-keluarga, oleh jiwa-jiwa pribadi-pribadi, umat pelita kasih Tuhan, biarlah Engkau tuntun mereka, biarlah Engkau bimbing mereka dengan kasih-Mu, Engkau arahkan mereka dengan firman-Mu, untuk menemukan jalan keluar yang terbaik Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mampukan umat-Mu untuk menghadapi agendamu yang mungkin tidak mengenakkan secara daging ini. Mampukan mereka bertekun, berdiri kokoh di atas firman, dan biarlah tetap berharap pertolongan hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, karena Engkau lah yang memegang kendali kehidupan kami. Kami ketika Engkau uji, kami percaya, kami tetap Tuhan akan timbul seperti emas, seperti halnya Ayub yang kami pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, akan ada waktu bagi Engkau untuk berkarya, memberkati kami secara berkelimpahan. Dan kami bersama-sama sepakat menunggu waktu itu. Dan biarlah selama kami menunggu, ajar kami untuk tetap setia, ajar kami untuk tetap tekun, ajar kami Tuhan untuk tetap sehati, sepikir, sebagai umat-Mu di pelita kasih ini Tuhan. Terima kasih setiap program-program dari gereja ini, sekolah minggu, doa malam, ada wacana rencana untuk mengadakan ibadah pemuda. Kami menyerahkan rencana-rencana ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengizinkan dan Engkau yang memimpin kami, sehingga setiap program-program yang ada ini berdampak baik bagi jiwa-jiwa. BUK yang selama ini kami pending sementara ya Tuhan, supaya nanti juga boleh berjalan kembali di bulan Desember dengan tuntunan dan atas seizin-Mu. Rencana NUJ juga kami akan mulai tahun depan, dan biarlah itu juga boleh terwujud sesuai dengan kehendak dan waktu-Mu semata ya Bapa. Terima kasih Allahku, gereja ini, tempat ini masih banyak memerlukan sarana-sarana pendukung bagi kami. Kami masih memerlukan Tuhan kenaik daya listrik yang memadai. Kami masih memerlukan ya Tuhan mimbar, kami masih memerlukan layar
monitor TV Tuhan, dan ada beberapa hal-hal lain yang kami perlukan Tuhan. AC untuk sekolah minggu, semuanya ini Tuhan di luar daripada kemampuan kami. Biarlah Tuhan bagian kami kerjakan, bagianmu untuk mengadakan, itu Engkau wujudkan. Sehingga kami semakin yakin bahwa Engkau meridhoi, merestui gerejamu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapakku, terpujilah Engkau, terpujilah namamu ya Allah. Inilah doa kami ya Bapa, inilah doa kami. Mari Bapak Ibu semua kita bangkit berdiri. Angkatlah tanganmu, arahkan hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan jadilah pelaku firman Tuhan di dalam tugas dan panggilan saudara di tengah-tengah keluarga, gereja dan masyarakat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita, ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya hidup kekal, lahirnya anak darah, orang kudus bersekutu, gereja yang kudus. Ku percaya kebangkitan waktu Yesus datang. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Baik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati.